Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kami hadir di sini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kiranya Roh Kudus hadir di sini untuk menerangkan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti dan melaksanakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa sederhana ini. Amin. Silakan duduk. Ya, tema kali ini setia dalam pelayanan walau banyak rintangan. Ya. Jadi kita harus setia, tetap setia walaupun kita menghadapi banyak tantangan. Perikop yang kita ambil dari 2 Timotius 1 sampai 13. Ya. Di sini judulnya panggilan untuk ikut menderita. Tapi topiknya saya lebih positif, ya. Bukan panggilan untuk menderita, tapi setia dalam pelayanan walau banyak rintangan. Ya. Saya bacakan 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. Sebab itu, anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak orang saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, karena Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuceritakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Terakhir, ayat 11, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, di mana Rasul Paulus sedang berada di penjara. Ya, jadi kata-kata semangat ini diberikan Rasul Paulus waktu dia di penjara, bukan waktu dia holiday. Ya. Nah, inilah yang dia mau supaya anak muridnya itu Timotius bisa mengikuti jejaknya, ya. Karena Rasul Paulus tahu bahwa saat-saat dia di penjara, hukuman akan segera tiba dan dia akan meninggalkan kita semua, Timotius, murid kesayangannya. Ya, jadi Rasul Paulus menuliskan kata-kata semangat yang padat, ya, to the point. Ya, boleh dikatakan tulisan ini sistematis, terstruktur, gitu ya. Jadi kalau mau kita pakai kata-kata itu sistematis, terstruktur. Mana yang penting lebih dulu dikatakan, ya. Nah, di sini di ayat pertama itu, sebab anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Waduh,
Ini pertama-tama aja dia udah bilang begitu ya, untuk mengingatkan ya bahwa anugerah kekuatan itu ada dalam anugerah. Ya, kekuatan itu berupa anugerah yang diberikan dalam Yesus Kristus. Sekarang kita mau kembali mengerti ya definisi anugerah ya, grace. Ya, grace itu adalah action dari belas kasihan. Ya, jadi action dari belas kasihan itu berupa anugerah. Anugerah yang kita kenal ialah anugerah keselamatan. Ya, you are saved by grace. Kita selamat karena kasih karunia. Nah, dibilang bukan karena usaha kita sendiri sehingga kita tidak bisa sombong, tetapi itu adalah pemberian Allah. Karena apa? Karena Allah begitu mengasihi kita ini semua orang-orang berdosa yang tidak layak untuk diselamatkan, tetapi Ia rela memberikan itu dengan kematiannya. Ya, jadi itulah grace. Nah, banyak di antara kita menuntut keadilan. Ya. Kok Allah nggak adil begini gitu ya. Kecewa ya. Jadi we want justice from God. Tapi apa sesungguhnya kalau Allah itu hanya memiliki keadilan aja tapi tanpa belas kasihan dan kasih karunia? Kalau kita menuntut keadilan ya, yang banyak di antara kita juga pengen Tuhan itu adil, kita tuh tidak layak ya. Kita ini semua orang-orang berdosa. Keadilan yang kita terima, kita tuh layak dihukum. Ya, jadi kalau kita kecewa kan kok Allah kelihatannya nggak adil gitu ya. Tapi kenyataannya kita ini semua orang-orang berdosa yang layak dihukum. Nah, jadi di sini kita mesti lihat perbedaannya supaya mata kita lebih jelas melihat apa itu grace. Ya. Nah, grace itu adalah sesuatu yang kita tidak layak tetapi diberikan. Nah, itulah grace. Jadi action dari belas kasihan. Kalau kita hanya membelas kasihani orang minta-minta ya, orang buta, tapi kita tidak action menolongnya, ya nggak ada artinya ya. Jadi makanya itu kasih karunia itu, anugerah itu adalah pelaksanaan dari belas kasihan, dan itu kita dapatkannya dalam Yesus Kristus. Ya, di sini diingatkan kembali oleh Rasul Paulus bahwa kuatlah dalam kasih karunia. Ternyata kasih karunia itu mempunyai power. Ya, jadi bukan hanya berkat loh. Ya, jadi kita menerima kasih karunia itu memungkinkan kita melakukan segala sesuatu untuk tujuan yang baik yang Tuhan rencanakan. Misalnya, ya, kita melayani di suatu daerah terpencil. Kita sanggup untuk melaksanakannya hanya karena kita diberikan kasih karunia, yaitu kekuatan untuk sanggup melewati kesulitan-kesulitan yang ada. Ya, kemarin saya lihat Bunda itu melewati lautan, naik motor bukan motor boat yang gede ya, karena kelihatan ombaknya bus gitu kan. Berarti naik motornya kecil ya, menikmatin ombak, kelihatan ombaknya, taburan ombaknya kelihatan. Nah, jadi
Rasul Paulus memberikan contoh kepada Timotius, memberikan teladan bahwa walaupun dia di penjara, walaupun Rasul Paulus akan mengalami kematian, tetapi pemberitaan Injil itu tidak terbelenggu katanya. Ya, jadi dia tetap semangat, tetap mempunyai kekuatan untuk memberikan kata-kata semangat kepada Timotius. Ya, jadi itulah yang pertama-tama, bahwa Rasul Paulus mengingatkan, terimalah kekuatan ini dari kasih karunia dalam imanmu kepada Yesus Kristus. Ya, jadi Timotius ini banyak mengalami permasalahan dalam pelayanannya, tapi diingatkan oleh Rasul Paulus untuk tetap be strong in grace in Jesus Christ katanya. Jadi tetap kalau dibilang tetap kuatlah selalu, atau tetaplah setia katanya, ya. Jadi semua kita, ya, ada panggilan untuk pelayanan, ya. Nah, kalau kita menerima pelayanan itu, kita nggak usah ragu-ragu, karena Tuhan sendiri yang hadir memberikan kekuatan kepada kita melalui kasih karunia-Nya, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Nah, kadang-kadang kan dibilang, ya, kalau kita kurang iman, Tuhan tetap setia, dibilang. If we are faithless, but He is faithful. Ya. Nah, jadi diingatkan Rasul Paulus bahwa Timotius harus tetap kuat dalam iman. Ya, itu yang pertama. Jadi nasihat yang pertama berlaku juga untuk kita. Ya, untuk melakukan pelayanan kita nggak boleh ragu, nggak boleh takut, karena Tuhan menyertai kita dan memungkinkan kita melaksanakan itu semua. Kita punya kuasa dalam kasih karunia. Ya, yang kedua dibilang, apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, jadi ini Rasul Paulus menunjukkan, ya, bahwa Timotius ini sudah dapat dipercaya oleh Rasul Paulus, karena Timotius itu sudah ikut pelayanan Rasul Paulus kemana-mana, udah melihat kesaksian bagaimana Rasul Paulus melayani, ya. Jadi ditegaskan di sini, Timotius itu harus berani mengajarkan kepada orang lain lagi, ya, yang dapat dipercaya, to a faithful man, ya. Ini penting. Jadi kata-kata faithful man itu, orang-orang yang dapat dipercaya itu mempunyai pengertian yang mendalam. Ya, jadi orang-orang yang dapat dipercaya untuk meneruskan Injil Yesus Kristus. Nah, saya juga sudah lihat di sini bahwa selain Bunda juga ada, ya, yang dapat dipercaya untuk meneruskan pemberitaan Injil ini dan menjadi saksi dari Yesus Kristus. Ya, jadi sebagai Timotius muda, dia sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk meneruskan perjuangan pelayanan Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil. Ya, jadi konteks ini masih nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Konteks ini masih nyata dalam kita bergereja di sini. Ya, jadi seorang pemimpin yang baik, ia akan menyiapkan penerusnya, generasi penerusnya, seperti tadi kesaksian anak sekolah minggu yang sudah rindu untuk datang kembali ke sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah benih-benih firman yang sangat baik. Ya, jadi kita berdoa terus supaya Cici juga tetap dikuatkan dan menjadi hamba Tuhan yang tangguh dalam pelayanan. Ya, karena kita tahu bahwa
begitu kita melangkah, kuasa Tuhan menyertai kita. Itulah pegangan kita. Ya, jadi konteks Rasul Paulus menasihati Timotius itu masih sangat relevan dalam konteks kita bergereja di Agape ini, ya, bahwa Rasul Paulus mengharapkan Timotius juga meneruskan itu kepada orang-orang di sekitar dia yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Ya, jadi sebagai leader, ya harus juga memberikan pengajaran kepada orang lain. Karena kalau waktu kita ingat kita sekolah atau kuliah, ya, kalau kita memberitahukan teman kita, memberikan solusi pengajaran kepada teman kita tuh bukan losing ilmu, kita nggak hilang, ya. Kita makin mengajar, kita makin menerapkan apa yang di pikiran kita, sehingga akan mendarah daging kepada diri kita. Jadi mengajar itu penting untuk kita mempraktekkan apa yang kita ketahui, yang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita makin yakin akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri, dan kita menyiapkan generasi penerus. Ya, jadi sebagai seorang pemimpin atau leader, ia juga wajib mengajar orang-orang yang dapat dipercayai, yang setia kepada firman Tuhan. Ya, jadi faithful itu in term of Jesus, ya, dalam pengajarannya, ya. Jadi harus setia kepada Injil. Ya, bagaimana Injil itu diberitakan. Ini judulnya aja panggilan untuk ikut menderita. Ya. Nggak dipoles-poles. Oh, Injil itu kok kalau kita menginjilin panggilan untuk menderita. Orang pada bingung, ya kan? Panggilan untuk menderita. Enggak, gue udah enak sekarang. Nah, tapi apakah orang di luar Kristen, ya, hidupnya walaupun nggak menderita lebih enak daripada kita sekarang yang anak-anak Tuhan? Saya rasa enggak, ya, karena seenggak enak-enaknya kita orang Kristen, kita punya jaminan hidup yang kekal. Ya, itu yang penting. Kita punya sesuatu, punya pegangan. Ya, kita ngomong punya dasar. Ya, banyak kata-kata bijak di dunia ini yang beredar, yang bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi kalau kita menerapkan Injil dalam kehidupan kita, itu firman Tuhan itu ada dasarnya. Ya, seperti, ya, misalnya tadi kuatlah dalam anugerah. Bagaimana caranya menerapkan ke dalam kehidupan kita? Ya, nah, kan mesti ada how to-nya, kan? Bagaimana kita kuat dalam kasih karunia? Oh, how to-nya ya kita fokus kita harus kepada iman kepada Yesus Kristus, ya. Begitu kita mengalami masalah, jangan masalah itu menjadi besar menutupi kita, tetapi fokusnya kita tetap pada tujuan kita. Kita harus tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi ada how to-nya. Jadi kalau dalam kekristenan kita punya sesuatu kebenaran. Kalau di dalam kata-kata bijak dunia, kamu dapat mengalahkan segala sesuatu. Percayalah pada dirimu hebat. Kamu menang, kamu ini. Tapi itu kan kosong. Ya. Jadi kalau kita lihat kata-kata bijak dunia, sebetulnya kosong. Nggak ada dasarnya. Nah, kalau Timotius mengikuti kata-kata bijak dari Rasul Paulus, firman Tuhan ada dasarnya. Ya, jadi pelajaran ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, kita punya iman. Semenderitanya kita saat ini akan jauh lebih besar kasih karunia yang kita akan dapatkan nanti di surga. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang di luar.
Ya, jadi tetaplah setia dalam pelayanan kita. Terus dibilang percayakanlah kepada teman-teman atau rekan-rekan di sekeliling kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka bisa meneruskan apa yang Tuhan inginkan dalam pemberitaannya. Sampai sekarang tetap tuh firman Tuhan tetap berkembang di mana-mana. Walaupun di tempat-tempat terpencil, Tuhan mengutus orang-orangnya, ya, dan mereka dapat melaksanakan pemberitaan itu. Ya, jadi kita bisa melihat kesaksian dari Rasul Paulus, kita juga bisa melihat kesaksian di sekeliling kita. Kemudian, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, ini langsung Rasul Paulus memberikan model seorang prajurit, ya. Ini kebenaran firman Tuhan, ya. Kita harus sebagai seorang prajurit di mana Yesus adalah komandan kita dan kita mau menyenangkan Dia. Kok bisa? Bisa. Ya, tentara aja bisa perang, maju perang. Nah, dibilang, tapi di sini dibilang, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Artinya, kita kalau dalam pelayanan, kita harus rela menderita. Apakah seorang prajurit, seorang tentara, kalau dia maju ke perang, dia nggak ketembak? Tetap ada risiko kan? Tapi tetap dia maju perang, berani. Nah, maksudnya itu, ya, kita dalam pelayanan kita harus terima risiko, ya. Injil yang benar tidak menjanjikan ikut Yesus itu selamanya enak, ya. Oh, ikut Yesus hidupmu berubah, ikut Yesus ekonomimu berubah, ya. Ini Injil yang benar. Injil yang benar adalah kita harus siap menderita sebagai prajurit Yesus Kristus, ya. Ada kemungkinan kita celaka di perjalanan, tetapi kita punya iman yang kuat, kita punya kasih karunia, kita punya kekuatan, ya. Jadi kita rela menderita, itu intinya, sebagai prajurit Yesus Kristus untuk menyenangkan apa yang telah kita terima. Karena kematian, semua orang akan mati kok. Tentara pergi perang bisa mati kan? Apalagi yang di Ukraina, kematian tuh tiap hari, banyak, ya, ngeri. Jadi bersyukurlah, ya, kita ini sudah dalam Yesus, ya. Kita berperang untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka berperang untuk negaranya, misalnya, ya. Nah, jadi yang dimaksud untuk mencontoh model tentara, contohlah semangat spiritualnya, ya. Tetap kita berperang. Kemarin kita juga diperlengkapi dengan senjata rohani, ya. Tetap itu. Tapi kita nggak boleh ragu kalau kita terjun dalam pelayanan, bahwa kita rela menderita. Ada kemungkinan kita menderita, tapi Tuhan menyertai kita sesuai dengan janjinya, dan penderitaan itu pun tidak akan lama, ya. Nah, kemudian digambarkan lagi kalau dalam pelayanan itu sebagai atletik, ya. Atletik itu harus fokus kepada tujuan akhir dan ikutin aturan-aturan olahraga. Nah, Rasul Paulus juga mengingatkan Timotius untuk mengikuti aturan-aturan firman Tuhan dalam pengajarannya. Di samping dia tetap selalu fokus kepada tujuan, bahwa pengharapan dia, Timotius, tidak sia-sia,
ya, karena dia akan mendapatkan mahkota, ya, bila ia tetap setia dalam pelayanan dan fokus sampai akhir. Kalau atlet kan dalam bertanding itu nggak bisa berhenti, ya, nggak bisa berhenti kalau dia bertanding. Kalau lari, apalagi maraton, dia nggak bisa berhenti, dia harus tangguh. Demikian juga prajurit, kalau dalam medan peperangan nggak bisa dipusingin oleh hal-hal sipil, ya, hal-hal rumah tangga, anaknya, istrinya, nggak bisa. Jadi haruslah dalam begitu kita terjun dalam pelayanan, kita harus fokus kepada pelayanan itu sendiri dan fokus pada Yesus, dan urusan sipil, urusan rumah tangga sementara itu ditinggalkan. Jadi Injil yang benar adalah seperti itu, ya, seperti dalam pengajaran Rasul Paulus kepada Timotius, di mana ini juga berlaku untuk kita guru-guru sekolah minggu ataupun penginjil ataupun bunda, ya. Kita bisa lihat dia kemarin ke hutan, ke Kalimantan, kemarin ke Bintan atau ke suku laut, ya, siap menderita, siap kalau kejadian apa-apa, ya, siap mati. Di sini juga dibilang, ya, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita sabar, kita pun ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jadi ada satu warningnya, jangan menyangkal Tuhan Yesus, ya. Kalau kita menyangkal dia pun akan menyangkal kita. Jadi hanya warningnya satu. Yang terakhir, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Artinya apa? Jadi dia nggak bisa, kalau kita sudah mengaku percaya sebagai anaknya dan kita sudah mengaku Yesus sebagai juru selamat kita, dalam kehidupan kita mengalami penyucian, ya, sanctification. Jadi His power of grace, ya, itu menguatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar bila kita berbuat sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Karena dia nggak bisa menyangkal, dia sudah mengangkat kita sebagai anak. Masa di tengah jalan gara-gara kita kesandung kita dibuang, bukan tidak diakui sebagai anaknya, nggak bisa. Ya, jadi itu yang kita mesti pegang, karena kita diberi kekuatan untuk kembali ke jalan yang benar melalui pengkudusan. Ya, itu yang kita mesti ingat juga sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian Rasul Paulus juga mengingatkan model seorang petani. Ya, tadi ada 3 model tuh. Tentara, ya, atletik, petani. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama-tama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, karena Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, jadi kita tuh mempunyai pengharapan, ya. Setiap pelayan Tuhan itu harus serius bekerja keras, ya, bukan sebagai gembala yang khotbah tiap hari Minggu aja, terus hari-hari kosongnya itu dia bisa tidak memikirkan jemaatnya, tidak belajar firman Tuhan. Ya enggak, harusnya dia tetap full time. Ya, walaupun kelihatannya seminggu doang dia khotbah, tetapi banyak aktivitas dalam membina jemaat, dalam mengembangkan jemaat, dalam mengajar, sehingga dia akan memperoleh apa yang jernih payah yang telah dia lakukan sebagai seorang petani. Ya, jadi 3 hal itulah yang diwanti-wanti oleh Rasul Paulus untuk Timotius ini tetap setia dalam pelayanannya, ya. Dalam arti imannya harus teguh, ya.
tidak boleh melenceng gara-gara persoalan yang dihadapinya. Dia merasa Tuhan tuh di mana, ya kan? Dia harus kembali fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada persoalan-persoalan yang dihadapinya, sehingga dia memperoleh kekuatan baru setiap hari, ya. Jadi yang pertama tadi itu, ya, kuat dalam kasih karunia. How to-nya ya dia harus kembali fokus kepada Tuhan supaya imannya tetap dikuatkan dan tidak bergeser. Karena dalam pelayanan tuh banyak godaan, ya, banyak yang kita ragu-ragu kalau kita fokusnya kepada persoalan yang kita hadapi. Tetapi kalau kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu memungkinkan kita itu melaksanakan semua, kita itu bisa melewatinya. Ya, jadi kita rangkum bahwa sistematis sekali Rasul Paulus memberikan pesan-pesan singkat walaupun Rasul Paulus dalam penjara, ya, kuat dalam kasih karunia, siap memberikan pengajaran-pengajaran yang benar, maksudnya juga setia kepada Injil, tidak memutarbalikkan Injil, ya kan? Jadi dia harus benar-benar memberitakan Injil Yesus Kristus. Siapa itu Yesus Kristus? Bagaimana kita memperoleh kasih karunia? Apa kekuatan yang kita bisa dapatkan dengan kasih karunia itu sehingga kita tetap setia dalam pelayanan? Kemudian secara spiritual kita mengikuti model tentara, ya, bahwa kita tuh harus rela menderita dalam pelayanan, karena kita tahu penderitaan itu tidak sebanding dengan apa yang kita terima nanti, ya. Dan juga sebagai anak Tuhan, kita itu lebih baik, bukan lebih baik, lebih dibandingkan orang-orang di luar anak Tuhan, ya. Karena itu kita harus memberitakan kalau kita juga terbeban, ya, kita harus mengingat saudara-saudara kita, minimal di lingkungan keluarga kita, ya. Dan ada risiko kalau kita memberitakan itu, risiko ditolak, ya, risiko kita dikucilkan, risiko macam-macam. Tetapi kita harus menyatakan apa yang benar supaya mereka pun menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memperoleh warisan surgawi, ya. Karena di sini dijelaskan juga bahwa walaupun Rasul Paulus itu terpenjara, ya, tapi Injil ini tidak terbelenggu, ya. Itu nyata dalam kehidupan Rasul Paulus. Dimana sekarang juga zamannya sosial media, ya. Banyak cara kita bisa melakukan penginjilan. Tapi ya kita juga bisa dipermalukan, ya. Tapi ya dengan bijaksana kita bisa memberitakan Injil sehingga makin banyak orang yang percaya dan dikuatkan dalam pelayanannya, dalam kasih karunia, dalam iman kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini juga berlaku bagi kami semua yang hadir di sini Tuhan, untuk mengandalkan Engkau Tuhan, menerima kasih karunia yang Kau berikan dalam iman kepercayaan kami kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami dimampukan Tuhan, walaupun dalam pelayanan kami mengalami masa-masa sulit, kami siap menderita, kami siap melaksanakannya, karena kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami kemanapun kami memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa sederhana ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang hadir, dan kami semua rindu untuk melayani Engkau dan menjadi saksi-Mu. Amin.